Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal ashabi wa asdiqai, nahnu min firqah samina anabasakum anin naqdi fi asril abbasi. Wa ma firqah saminah taqawan min ukhtina bila fitri rahman summa fikri main tauki ni'matul maula wa akhir an nafsi firman kata rahman samir ila mutaqallimil awal yakni ana nafsi an-naqdu fi asril abbasi mundu hadal asri taqriban syara'a anak al-adabi yakhtu khutuwatin jadidatin fi sabili takwini bina'i wa iqamati manhajiyatihi. Sejak masa ini, artinya sejak masa dinasti Abbasiyah, kritik sastra itu mengalami kemajuan. Terdapat langkah-langkah baru dalam pembuatannya dan dalam metodenya. Bihukmi tijahi nahu astaqofah ya'khudu minha ma yad'umu at-tab'u wa yaskilu azuk wa yunmi malakat takwim. Pengarahannya itu lebih kepada kebudayaan ataupun sakofah yang mana didukung dengan adanya perasaan, watak, dan diperbaharui mengenai zauq ataupun perasaannya dan kemampuan dalam penilaiannya itu bertambah. Faqad akhada a'lamuhu alladzina tukhassisu fi mumarasatihi yasduruna fi ahkamihim an dzukin tada'amuhul ma'arif wa tagdhihu thaqafat ala ragmi min tabayuni munazi'ihim wa tafawuti thaqafatihim wa ikhtilafi tijahihim. Adanya perkembangan besar-besaran itu diantaranya di zaman ini itu dalam melatih zauq ataupun perasaan mereka, melatih perasaan mereka dalam naqd. Di samping menaqd, mereka itu bukan hanya karena perasaan saja, akan tetapi dilatar belakangi adanya pengetahuan. Jadi bukan asal ceplos mengkritik karena perasaan kurang enak, tapi dilatar belakangi dengan adanya pengetahuan terhadap syair tersebut. Nggak asal-asalan, nggak asbun lah istilahnya. Bukan hanya semisal syair itu enak, tapi tahu arti syair secara mendalam gimana, serta juga dilatar belakangi berdasarkan kebudayaan. Nyambung nggak nih sama kebudayaan? Meskipun berbeda-beda penyebab yang melatar belakangi pembuatan syair itu, meskipun berbeda-beda kebudayaan dan pandangan mereka yang juga berbeda dan bervariasi, oleh karenanya pada masa ini itu bisa kita tarik benang merah. Qaida anhum al-taqu jami'an fi nuqtah wahidah hiya an-nuhud bihadal fan al-jamil wasiru bihi qadamanahu at-taqwin wa taqamul. Nah, oleh karenanya pada masa ini kita bisa tarik benang merahnya di antara tujuan mereka itu satu, yakni membangkitkan fan yang indah ini dan melakukan perkembangan secara ke depan dalam aspek takwin ataupun pembuatan syair dan juga takamul keterpaduan. Awamiluz jiharin naqdi fil asl abbasi. Awalan wazaratus thaqafah wa ta'addada rawafiduha watnawa alwanuha. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kritik sastra pada masa Abbasiyah. Pertama adalah berlimpahnya kebudayaan dan latar belakang motivasi yang berbeda-beda serta bentuk thaqafah yang bervariasi. Izdaharat al-hayat thaqafiyah fi hadal asr izdiharan kabiran watalaqat fil hawadir islamiyah syatat thaqafat allati tumthilu hadaratil umam al-ariqah fil ilmi wa thaqafah wa qad azkal islam jazutal ma'rifah fi nufusil arab wa daf'uhum daf'an ilal ilmi wa ta'allum wa lam yamdinahu qarnun hatta wada'at usulul ilm usulul ulum al-lugawiyyah wa diniyah.
Kehidupan berkebudayaan itu berkembang pesat pada masa ini, di mana terdapat kemajuan-kemajuan Islam dengan budaya yang berbeda-beda. Yang mana budaya tersebut menggambarkan kemajuan umat yang luhur dalam aspek ilmu dan kebudayaan. Islam menunjukkan akan semangat pengetahuan tinggi di dalam jiwa orang-orang Arab, yang mana Islam juga memotivasi mereka untuk semangat akan ilmu dan belajar. Di zaman-zaman sebelumnya, hal ini tuh tidak terjadi. Karena zaman Abbasiyah ini mereka lagi benar-benar semangatnya gitu. Semangat karena fasilitas ada, media juga ada, guru-gurunya juga ada. Bahkan di zaman ini dicetak dasar-dasar ilmu bahasa dan keagamaan. Cuma faktor yang kedua, inayatul khulafa wal umara bisyu'ara'i. Perhatian para pemimpin dan pemerintah pada syair. Ihtafadal khulafa wal umara wala siyama fi sadril awal min al asl abbasi bi'a'zami khasa'isil urubah wa hiya hubbu sya'ri wa taqdiru gururil kalami wal qudrah ala tamyizi jayidihi min radihi wa naqdu alfazihi wa ma'anihi bihasatihim al-faniyah wa adwaqihim al-murhifah wa baqiyat lahum ma'adalika urihiyatu masakha arihitahum wasakhaihim fa'utliku aidihim bil ataw lisyu'ara kama kana yaf'alu banu umayyah fa kana li hadzal badlu abadul asru fi rawaji syi'ri wa naqdihi wa tasarruf fi fununihi. Di masa ini, utamanya pada masa permulaan para pemimpin dan pemerintah benar-benar menjaga keistimewaan yang dimiliki oleh bangsa Arab, yakni keistimewaannya adalah sangat suka terhadap syair serta dapat mengira-ngirakan kata-kata yang palsu atau mungkin menyembunyikannya. Pada zaman itu, mereka mampu membedakan syair mana yang bagus. Para ulama zaman ini mengkritisi lafaz-lafaz syair bahkan maknanya dengan indera mereka yang estetik dan perasaan mereka yang kaya. Oleh karena itu, mereka terkenal sosok sastrawan yang hebat. Mereka juga terkenal dengan kedermawanannya mereka. Dengan tangan-tangannya mereka suka memberi kepada para penyair, sebagaimana yang dilakukan Bani Umayyah. Kedermawanan mereka itu mungkin tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita, namun di sisi lain hal ini seperti suatu bentuk perhatian para pemimpin di zaman itu. Mungkin iktafa itu mini walan nastamir ila mutakalimah awal yakni mutakalimah saniyah yakni ukhtina ni'matul maula ilaiha fadal mashkur. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ana ilal mabhas asani ala wa huwa anil husumah haula syu'ara wan nasyad di harakatin naqli wa turjumah. Pembahasan yang sekarang ini mengenai konflik di antara para penyair ya, pada masa di Daulah Abbasiyah. Al-husumah haula syu'ara wan nasyad al-husumah haula syu'ara kanat min a'dhamil awamil allati asarat fin naqdi al-abbasi khosatan. Jadi konflik yang terjadi di antara para penyair ini merupakan satu faktor yang paling berpengaruh ya di masa naqd Abbasi khususnya dan secara umumnya ya buat naqd di luar Abbasi. Wadzalika li'annaha kutimat ba'dul kutub allati tu'arridu li mushkilatin katsiratin tata'allaqu bisya'ir wat taba'i wat takalluf wal bi'ah wa syi'ri wasilatil hayati wa dini wal akhlaqin nas. Nah, karena di masa ini buku-buku atau di masa ini tuh muncul buku-buku yang mengkritik tentang permasalahan yang banyak, permasalahannya para penyair, terus lingkungan dan lain-lain. Wa atharuhu fin nafsi wa dawafi'uhu wa ghayatuhu wa uslubuhu wa jawanibul jamali fihi. Wa kanat hadhil kutub alamatun fi tariqati tarihin naqdi wa madhabihi. Dan buku-buku yang tadi itu yang berisi tentang kritikan-kritikan seputar para penyair, terus lingkungan, syair dan lain-lain itu merupakan hasil dari husumah yang terjadi di antara para penyair al-husumah haula syu'ara.
Terus yang kedua tentang nasyat harakatun naql, yaitu pergerakan penukilan dari kitab dan penerjemahan kitab-kitab di masa Daulah Abbasiyah ini. Nasyatat harakatun naqli wa turjumah fi hadzal asri wa adda hadza ila isra'il adabi wa naqdi bima turjama min falsafatil Yunani wa mantiqihim wa aidon turjumatul qasas al-Hindi wal Faras. Jadi di sini pada masa harakatun naql wa turjumah ini ada ada pengaruh yang besar ya. Di antaranya para filsafat Yunani itu menerjemahkan kisah-kisah yang tadinya berbahasa Arab itu ke dalam bahasa Hindia dan bahasa Persia. Idal udaba al-Arabiyah kanat tu'asiru minal lughah al-ukhra fantaju udaba Arabiyan fihi ma'anil fursi wa balaghatil Arab. Jadi di sini intinya ya, karena terjadi penerjemahan seperti itu, jadi para penyair Arab atau ya para sastrawan Arab itu bahasa Arabnya jadi terkontaminasi. Jadi di situ masuk ada bahasa India, ada bahasa Persia dan lain-lain. Jadi bahasa Arabnya itu udah nggak murni bahasa Arab. Terus fi hadzal asri min usulil farisiyah wa dhahara asaru hadhil harakah hiyal kutub an-naqdi kamitsli kitabun naqdi syi'ri lil hudamah. Terus yang kedua i'jazul Quran lil baqilani, terus sirrul fasohah lil khofaji. Nah, dari hasil yang tadi itu muncul beberapa kitab yang terkenal ya pada masa ini, yaitu kitab yang tadi itu, kitab Naqdu Syairi, terus Ijazul Quran, sama Sirul Fasohah. Azunu hada ma astati an aqul wa u'id ila ra'isil jalsah. Syukran. Ayo syukran li ukhtina ni'matul maula ala bayanihi. Istamir ila mutakallimah salisa yakni ukhtina Bella Fitria ilaiha falyatafaddal masykur. Baik, syukran ya akhi ala ikhtal fursal liuqaddima bayani. Syarahhu an yakni al-harakatul lughawiyatu, gerakan kebahasaan. Nasatoj al-harakatul lughawiyatu fi hadzal asli nisyatun kabiron wa kana min ahammi ma hafazahum ila dzalikal Qur'anil karimi wa haditsin nabawi syarifi hatta la tastaqliqu dalalatuha ala afhamin nasi wa afhamil ulama'il anfusihim. Jadi pergerakan kebahasaan pada masa ini sangatlah besar dan sangat aktif. Dan salah satu hal terpenting yang mendorong mereka adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia. Sehingga maknanya tidak terbatas pada pemahaman orang-orang dan pemahaman para ulama itu sendiri. Wa a'dama ila dzalika ba'ithun siyasiyun fa innahu lafa'a banil Abbasi azharu muhaffazatan syahidatan ala lughatil Qur'anil karimi wa ba'athu al-ulama ala dirasatiha wa ta'amuki fiha wa riwayati kulli ma yatasilu biha min asabin wa ayamin wa ahbarin wa asy'arin. Jadi pergerakan ini didukung juga oleh sebuah motif politik yang bergabung di dalamnya. Karena Khilafah Bani Al-Abbas menunjukkan pelestarian yang kuat dalam bahasa Al-Quran yang mulia, dan beliau mengirim, Khilafah itu mengirim para sarjana untuk mempelajarinya, juga menyelidikinya, kemudian menceritakan kembali segala sesuatu yang berkaitan dengan hal silsilah, hari-hari, berita, juga syair-syair. Waqad ja'alu mikyasa wa dhaifatihim al-kabirata at-tafawuqu fiha wa kanu la yatawziruna wa la yataktibuna
al-agna hazafuha wa baro'a fi adaiha. Mereka para alim ulama itu menjadikan tolak ukur kewajiban atau tugas mereka yang besar itu dengan terus saling berlomba-lomba atau saling meningkatkan skillnya sehingga mereka unggul dengan pekerjaannya. Wa min huna baraza daurul lughawiyyin fin naqdi fi hadzal asri fi annahum asbabu sadanatash syi'ri wa harasahu faman nawahu bihi toru ismuhu wa man lawahu fi wajhihi khom waqdan nasiyan mansiyan. Oleh karena itu, peran ahli bahasa dalam kritik sastra di era ini itu muncul, di mana mereka menjadi penjaga puisi, juga menjadi penjaga para penyair itu, sehingga siapapun yang mereka puji itu namanya akan melambung, dan siapapun yang mereka tolak gitu, yang mereka mereka kurang setujui gitu, di esok kemudian akan dilupakan. Wa yalqana katsiran minas su'ara'i yuraduna 'alaihim as-su'arahum qabla insyadiha fi mahafilil idzamu fa idza istahsinuha mawdhu fa asyhadu wa illam yahsuha zahabu yu'awaduna al-qarrata bi sonai qasaidin jadidatin amilina antazfaro bi tihsanihim. Banyak penyair yang menemui para ulama atau menemui para penjaga syair itu untuk menunjukkan kepada mereka. Banyak penyair menemui para khalifah itu untuk menunjukkan kepada mereka puisi mereka sebelum mereka menyanyikannya dalam sebuah majelis besar. Jadi jika para khalifah itu menyukainya, mereka akan melanjutkan acara tersebut, kemudian melanjutkan nyanyiannya itu, dan kemudian mereka menyanyikannya. Dan jika mereka tidak menyukainya, mereka kembali membuat puisi yang baru dengan harapan bahwa puisi itu akan memenangkan persetujuan. Asal Atalia. Nastamir awamilu ijtimaiyah kana min ahamil asbabil lati adaj ila azdi harin naqdi fil asril abasi tilka zurufu wal awamilu ijtimaiyatul lati tab'aj al adabu wal ulumu bi tabi'iha. Yang kedua ini faktor sosial. Jadi faktor sosial itu adalah salah satu alasan terpenting yang menyebabkan berkembangnya kritik di era Abbasiyah. Kondisi dan faktor sosial ini yang kemudian mencetak sastra dan juga sains dalam karakter mereka. Sastra dan pengetahuan dalam karakter mereka. Wa atharat fi fikri syu'ara'i wan niqadi wa akasat malamuhuha alaihim wa zafa'at an niqadu ila dirasatin ma yakunu liha ula'il adba'i min khosa'isi uslubiyatin yufarriquna biha baina abidin wa akharin wa ta'lam anna syairan ka Ibn Rumi wajahi ilaihi su'alin. Kemudian ini mempengaruhi pemikiran para penyair, juga kritikus, dan mencerminkan fitur-fiturnya pada mereka. Dan mendorong para kritikus untuk mempelajari karakteristik gaya para penulis ini yang dengannya mereka membedakan antara satu penulis dengan penulis lain. Dan dia mengetahui bahwa seorang penyair seperti Ibnu Ar-Rumi bertanya kepadanya, yakni lam la tusyabihu katasbihi Ibnul Mautaji faqala subhanallahi inna ma'arjulu yasifu ma'un fa hadhihi riwayatuhu tubayyinu lana madzil fawarik al-ijtimaiyati wa ta'thiriha fi khiyalis
fi khiyali syairo wa ta'biratihi. Dia berkata bahwasannya ini tidak mirip dengan analoginya Ibnu Al-Mu'taj. Jadi dia berkata, Maha Suci Allah. Pria itu menggambarkan Ma'un. Jadi narasi ini menunjukkan kepada kita sejauh mana perbedaan sosial dan dampaknya terhadap imajinasi dan ekspresi seorang penyair. Wa yasiful Ustadz Ahmad Asyaib ada bil asri abasi bi annahu adabun hadariyun mafrufun musaqqafun hadin sarikun ya'tamidu alal aqli wa fikri wa ilmil katsiri. Kemudian Profesor Ahmad Al-Syahib Saib menggambarkan sastra era Abbasiyah sebagai sastra urban, di mana sastra urban itu sastra yang mewah, berbudaya, tenang, juga stabil, yang mengandalkan akal, pemikiran, juga banyak pengetahuan. Kemudian wal mizazur raqiqi wal hayatul khusbatun naimatu wal bi'atu ijtimaiyatul munazzamatu faqadul adabi bil mazahibid diniyati wal falsifiyati. Kemudian karakteristik sastra pada era ini yakni dengan mereka menggambarkan suasana hati yang lembut, kemudian kehidupan yang subur dan lingkungan sosial yang terorganisir. Mereka menilai sastra dengan mazhab agama, juga dengan filsafat atau filosofis. Wamtazu bitansiki wal amuki wa tamadda ala tabi'atil jamilati wal uzharin nadirati wal kiyanil faitahi farraqa uslubahu walanaj ibaratahu fakana adaban hasyriyan mazhaban ala wajhin. Kemudian sastra itu dibedakan pada masa ini oleh koordinasi juga kedalamannya dan mengandalkan kondisi alamnya yang indah. Kemudian mereka menggambarkan juga bunga-bunga yang segar dan tanaman merambat. Nah, jadi gayanya ini berbeda dan kata-katanya juga sudah dielaborasi, dan itu adalah sastra yang eksklusif dengan tampilan yang sopan. Tayyib, yumkin hazal minni sawidu ubayna lakum anil akhinal karim Firman Fatur Rahman. Aywa, syukran jazilan li ukhtina bila Fitri Rahman ala bayani wal an nastamir ila mutakalimah al-akhirah yani ukhtina fiki ma yanfa'uki ilayha qalitafaddal masyhur. Fiki Syukran ala ra'isil jalsah alal waqt lil bahthi fi tijahatin naqdi fil asl abbasi. Thayyib, sa'astahiru al-bahth wal an sanabahatu fi tijahatin naqdi fil asl abbasi. Tren-tren kritik dalam pada masa era Abbasi. Mundu dalikal asri takriban akhadhan naqdul adabiyyat tajihu itijahatin salata. Pada masa tersebut kritik sastra itu ada 3 poin utama. Ahaduha itijahun arabiyun sorfun lam tumazijihu saqafatun wafidatun autu'athiru fihi awamilu dakhiliyah. Yang pertama ialah tren Arab, tren Arabis yang mana di situ tuh tidak tercampur oleh budaya-budaya baru atau juga tidak terpengaruh oleh faktor-faktor asing. Waqad tamassala hadzal ittijah inda jama'atil lughawiyyin wan nuhat al-Khalil wal Asmu'i wa Abi Amr ibn al-Ala wa Nadhr bin Shumail wal Kasai wal Akhbas wa ibn al-Arabi wal Mubarrad wa man ala syakilatihim mimman kana lahum dirayatun bil lughati wa usuliha wa sya'ri wa riwayatihi. Tren ini itu telah diterapkan oleh mayoritas ulama ahli lugha dan juga ahli nahwu, seperti contohnya Imam Khalil, Imam Asmu'i, Imam Abi Amr dan lain-lain, dan juga para ulama lain yang mana mereka itu paham betul akan bahasa serta aturan dasarnya, serta paham betul akan syair dan periwayatannya.
Wa suwaru hadzal naqdi mabtuthatun fi tanaya kitabil adabi wa naqdi al-uli kal agoni wa suwari li abil farj wal musyah li marzabani wa syi'ri wa syu'ara ibni Qutaibah wa tabaqati ibnil Mu'taz wa ghairiha. Gambaran kritik pada waktu tersebut itu udah dituangkan dalam kitab-kitab kritik, dalam kitab sastra dan kritik yang primer seperti kitab Agoni Waswar karya Imam Abdul Faraj, kitab Muasyah karya Imam Marzabani, kitab Asy-Syi'r wa Syu'ara karya Ibnu Qutaibah, dan Tabaqat karya Ibnu Al-Mu'taz. Kama salah hadzal ittijah inda ba'din nuqat al-awail alladzina alajun naqda hasba man taha ilaihi ilmuhum fi musannafatin mustaqillah. Tren ini itu juga diwakili oleh beberapa kritikus awal yang menangani atau memberikan beberapa koreksi sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka sendiri dalam karya-karya independen. Rattabu fiha syu'ara ila tabaqatin kama fa'ala Ibnu Salam au tanawalu fiha al-hadits an syu'ara wa akhbaruhum wa manzilatahum kama fa'ala Ibnu Qutaibah fi kitabih Syi'ri wa Syu'ara. Selain beliau-beliau itu memberikan kritik atau memberikan pentasihan pada kritik-kritik yang ada, beliau-beliau yakni ulama pada zaman ini itu juga menertibkan atau mensistematikan para penyair itu dikualifikasikan menjadi beberapa tingkatan. Bagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Salam, juga ada pula ulama-ulama yang bercerita tentang kehidupan para penyair dan baik mengenai perjalanan ilmiah atau mukimnya di mana saja, sebagaimana dilakukan oleh Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Asy-Syi'r wa Syu'ara. Selanjutnya. Tren yang kedua, wasaniha itijahun arabiyyun i'tamada 'ala tab'i wa zawqi thumma da'amat asaqafat al-munawwi'ah allatina hadut bihi wa ghadat wa kana lahu rafidan qawiyan. Tren kedua yakni tren Arab, yang mana tren ini itu berpatokan pada perasaan juga pada watak yang ada dan didorong dengan budaya-budaya yang beragam, di mana dengan budaya-budaya tersebut tren ini itu lebih bangkit, dan dengan budaya-budaya tersebut pula budaya-budaya tersebut itu menjadi pendorong yang kuat atau faktor primer dalam kemajuan tren ini. Walakinnaha lam taqdi ala aswalatihi wa simati arubatihi wa huwa ma nurhiduhu indal amadi fi muwazanatihi. Meskipun demikian, budaya-budaya tersebut itu tidak sampai merusak originalitas dan karakteristik Arabisme dalam syair pada masa tersebut, dan inilah yang akan kami perhatikan dalam syair-syair yang ada dalam kitab Muwazanah karya Imam Amadi. Wa indal qadi al-Jurjani fi wasatatihi wa dzalika fi babi naqdi syi'ri wa inda rajulin kal jahid fi majali naqdi nadri. Selain syair dalam kitab Muwazanah karya Imam Amadi, ada juga karya Imam Al-Qadi Al-Jurjani dalam kitabnya Wasato, juga ada seperti Imam Jahid yang beliau fokus pada kajian kritik prosa. Waqadita sama anak duha ula di istiqso ilbahti wa syumulil fikroh wa tawadduhil illah wal muwazanah bina syu'ara. Kritik beliau ini memiliki ciri khusus, yakni kritiknya tersebut itu telah diambil setelah melakukan penelitian secara mendalam. Juga kritik-kritiknya tersebut itu mencakup pemikiran yang komprehensif, serta di situ juga disebutkan alasannya secara jelas, dan juga terdapat keseimbangan di antara para penyair. Adapun kemudian tren yang ketiga, wasalituha ittijahun ta'atarofihi ashabuhu bitiyarat asaqofiyah al-ajnabiyah syaklan wa maudu'an haitsu qada'an naqdu fihi li sultanil mantiq wal falsafah wa ghalaba fihi al-aqlu ala dzauqi wal fikri al-hissi. Tren yang ketiga, tren yang ketiga ini ialah tren di mana para penyair di situ itu terpengaruh oleh budaya-budaya barat, budaya-budaya asing, baik secara bentuk maupun tema. Sehingga kritik pada zaman ini itu tunduk pada otoritas
mantik, dan filsafat, yang mana akal lebih dikedepankan daripada perasaan, pemikiran lebih dikedepankan daripada perasaan indera. Sehingga keindahannya itu udah kalah lebih mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Faqad tamatsala hadzal ittijah inda qudama Ibnu Ja'far fi kitabihi Nafis Syi'ri alladzi kana ta'athuruhu fi bimantiqil Yunani wadihan. Tren ini itu diterapkan oleh Imam Ibnu Qudama, Ibnu Ja'far dalam kitabnya Nafis Syi'ri, yang mana beliau itu terpengaruh atau terpengaruh oleh mantik Yunani, di mana di situ lebih mengedepankan akal daripada perasaan. Selanjutnya, duhur nakdil manhaji indal Arab. Munculnya kritik sistematis di kalangan Arab. Anakdu al-manhaji wa anakdu ladhi yakumu ala manhajin tata'am wa ususun nadoriyah au tatbiqiyah amatan wa yatanawalu bidarsi madarisa adabiyah au syu'ara au khusumat yufasilu fiha al-qawl wa yubasitu anasiruha wa yubasiru bimawadi'il jamal wal qubhi fiha. Kritik sistematis ialah kritik yang mana dibangun atas suatu metode yang mana dilandaskan atas asas-asas secara pemraktekan, juga secara pemandangan, yang mana di situ tuh mencakup madrasah-madrasah sastra, juga para penyairnya, juga mencakup perdebatan yang ada di kalangan para ulama. Selain hal-hal tersebut, kritik sistematis ini juga menyederhanakan unsur-unsur yang ada pada syair, juga meninjau titik fokus keindahan pada syair dan juga titik kejelekannya. Wa qad dalla an-nahwu al-arabi lil adabi fi jumlatihi ala hadha an-nahwi alladhi ra'aynahu indal jahilin wal islamiyyin naqdan dawqiyan fitriyan. Kritik sastra secara keseluruhan, secara universal itu, ketika mengikuti kritik sistematis ini, sebagaimana kita lihat sastra pada masa pra-Islam dan juga pada masa Islam, itu tetap saja kritik yang berdasarkan perasaan secara alami. Yakumu al-hissi al-fani wal idrakil am hatta idakan al-asrul abadi wa tatawaratil uqul wa tahadzabatil madarik wa tasa'at al-ma'arif wa tanawwa'at asaqafat al-arabiyyah wal ajnabiyyah al-mutarjamah anil farasi wal hindi wal yunani wa ghairihim. Di mana kritik sistematis itu berlandaskan pada perasaan tabiat alami, pengetahuan yang lebih luas, juga pengembangan akal, di mana dalam kritik sastra ini budaya-budaya Arab dan budaya asing itu tercampur menjadi beragam, diterjemahkan dalam bahasa Persia, bahasa India, Yunani, dan lain-lainnya. Karena lihada kullihi asarun kabirun fi tatawwur adab wal naqdi ala sawa. Yang mana kritik pada masa ini itu memiliki dampak besar dalam perkembangan sastra dan kritik dalam tingkatan yang sama. Selanjutnya. Famundu awakhiril qarni tsani lil hijrah bada an-naqdul adabi yahtu khutuwatin nahwal amiki wad diqati wa tahlilil wadih wa tahlilil mufasil wa akhadha yuhawilu fi tadarrujil wusul ila an-naqdil manhaji al-qa'im ala ususin thabitatin wa qawaid mawdu'iyah. Sejak akhir abad kedua Hijriah, kritik